Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Marsi Abidi dari LPK Mas Klaten. Pada kesempatan yang begini kita akan belajar tentang neraca lajur atau sering disebut juga kertas kerja atau dalam bahasa Inggrisnya disebut worksheet. Pertama tentang pengertian, ya. Pengertian secara sederhana bahwa neraca lajur ini adalah sebuah daftar yang berkolom-kolom yang disusun guna memudahkan di dalam penyusunan laporan keuangan, terutama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, kemudian laporan neraca. Itu yang pertama tentang pengertian. Kemudian kita lanjutkan tentang jenis-jenis kolom, ya. Neraca lajur ini sebenarnya ada 3 bentuk kolom yang sering digunakan, yaitu bentuk 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Yang sering digunakan atau paling sering digunakan adalah yang 10 kolom seperti ini. Kita menghitungnya dari neraca saldo sampai dengan neraca ini. Kolomnya kalau kita hitung ini ada 10 kolom, sehingga sering kita sebut neraca lajur bentuk 10 kolom. Itu macam-macam atau jenis neraca lajur. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, teknik mengerjakan. Yang perlu kita ketahui bahwa neraca lajur ini dibuat berdasarkan pekerjaan sebelumnya, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kemudian dari neraca saldo atau neraca sisa dan jurnal penyesuaian ini kita gabungkan angka-angkanya yang ada di sini, ya. Kita masukkan saja. Kalau di sini ada debit, di sini ada debit, kita tambah. Di sini ada debit, ada kredit, kita kurangi. Nanti masuknya yang besar yang mana, ya, seperti ini. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi yang pertama menggabungkan angka neraca saldo dengan jurnal penyesuaian. Angkanya semua harus dimasukkan di dalam neraca saldo disesuaikan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama tadi adalah dasarnya adalah neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ini kita masukkan sesuai dengan pekerjaan sebelumnya. Kemudian yang kedua tadi menggabungkan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian ini ke kolom neraca saldo disesuaikan. Kemudian yang ketiga kita akan memindahkan atau memasukkan juga semua angka-angka yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan ini. Kita masukkan, kalau tidak ke kolom laba rugi, ya ke kolom neraca. Adapun ketentuannya, nanti kita lihat akunnya di sini, jenis akunnya atau jenis perkiraannya, ya, jenis akunnya. Kita harus mengenal yang namanya akun real dan akun nominal. Akun real, ya, itu adalah akun harta utang dan modal. Kemudian akun nominal itu adalah pendapatan dan beban. Nanti yang merupakan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban di sini, ini kita masukkan ke kolom laba rugi. Biasanya beban itu pasti masuk di laba rugi sebelah debit, ya. Kemudian nanti yang pendapatan, ya, kita masukkan ke kolom laba rugi sebelah kredit, ya. Kemudian kita lanjutkan 3B, yang akun real, yaitu harta utang dan modal, misalnya kas, perlengkapan piutang dan sebagainya. Dari angka-angka yang ada di neraca saldo disesuaikan debit di sini masuk neraca debit. Kemudian untuk utang dan modal nanti masuk kredit, ya, jadi kredit masuk kredit. Kemudian untuk akun prive atau pengambilan pribadi, yaitu sebenarnya tergolong modal, namun ini di sebelah debit, ya, jadi prive atau pengambilan pribadi itu nanti masuknya
di sebelah debit, sesuai dengan sini saja, sesuai dengan neraca saldo disesuaikan saja. Ya, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita menjumlahkan. Jadi setelah ini semua kita masukkan di sini, ya ini kita jumlah semua. Jadi laba rugi dijumlah, terus debit kreditnya, kemudian neraca juga dijumlah. Nah ini nanti otomatis tidak sama antara debit kredit ini tidak sama. Lagi kita kelima yaitu mencari selisihnya. Jadi debit dan kredit ini kita cari selisihnya, banyak yang mana. Nah selisih kita taruh di tempat yang kecil. Ya ini juga jadi selisih kita taruh di tempat yang kecil. Kemudian yang terakhir kita jumlah ya, kita jumlah akhir. Jadi kita jumlah akhir. Dan nanti kalau ini pekerjaannya betul, prosesnya dari depan juga betul, maka akan menunjukkan seimbang. Jadi neraca debit dan neraca kredit seimbang, rugi laba atau laba rugi debit dan kredit seimbang. Nah selisih ini kita beri nama kalau di kolom laba rugi jumlah kreditnya lebih besar, ya karena kredit ini kan pendapatan ya, maka selisihnya namanya laba bersih. Sedangkan kalau nanti misalnya jumlah debit di kolom laba rugi itu yang lebih besar, maka selisihnya kita taruh di sebelah kredit, namanya rugi bersih. Demikian saya kira cukup untuk mengerjakan neraca lajur, tidak ada yang sulit. Silakan nanti mencoba berdasarkan kertas kerja yang sudah saya siapkan namun belum selesai, tolong nanti untuk didemonstrasikan atau dipraktekkan menyelesaikan kertas kerja. Sekian, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.